Oke, saya coba mau menjelaskan bagaimana cara menggunakan Nanda Niknuk dan standar diagnosa keperawatan Indonesia, standar luaran keperawatan Indonesia, dan standar intervensi keperawatan Indonesia. Ini ketiganya disingkat 3S yang dikeluarkan oleh organisasi profesi itu PPNI ya. Nah, misalnya ini ada contoh kasus atau data pasien kita temui, misalnya pasien mengalami muntah, tidak nafsu makan, CRT lebih dari 3 detik, nadi lemah, frekuensi 90 kali per menit, tekanan dari 90 mm air raksa, balance cairan minus 400, turgor kulit tidak elastis, membran mukosa kering, hasil laboratorium mendapatkan natrium normal, misalnya kalium normal misalnya. Nah, di sini saya menggunakan Nanda Diagnosis edisi 11. Nah, kita buka ya daftar referensinya, daftar isinya. Nah, kita lihat data yang tadi kita mau cocokkan. Karena tadi banyakkan tanda dan gejala dari terkait cairan, berarti dia masuk ke kelas 5 yaitu hidrasi. Cuman di hidrasi ini ada beberapa diagnosa banyak ya, ada 5. Jadi kita mau pastikan dia masuk kemana, yaitu dengan cara melihat definisi dari diagnosa itu sendiri. Nah, misalnya kita buka di halaman 179. Coba kita lihat dia masuk kemana ya. 179 ini misalnya nih. Risiko ketidakseimbangan elektrolit definisinya adalah rentan mengalami perubahan kadar elektrolit serum yang mengganggu kesehatan. Faktor risikonya diare, kelebihan pencairan, kekurangan pencairan, kurang pengetahuan tentang faktor, kemudian muntah. Cuma ada satu faktor risiko ya, muntah. Sementara tadi masih banyak tanda atau data yang lain yang kita temukan. Coba kita lihat definisi dari defisiensi volume cairan. Definisinya itu penurunan cairan intravaskuler, interstisial, dan atau intraseluler. Ini mengacu pada dehidrasi, kehilangan cairan saja tanpa perubahan kadar natrium. Catatannya adalah tanpa perubahan kadar natrium. Nah, kita lihat tadi kadar natrium dan kalium di dalam keadaan normal ya. Nah, kita lihat batasan karakteristik dari defisiensi volume cairan adalah perubahan status mental, turgor kulit tadi ada ya, turgor kulit kurang elastis, oke ada. Penurunan tekanan darah ada tadi 90 sekian. Kemudian penurunan tekanan nadi, penurunan volume nadi, penurunan turgor lidah, penurunan haluan urin, penurunan pengisian vena, membran mukosa, kulit kering, peningkatan suhu tubuh, peningkatan frekuensi nadi, peningkatan hematokrit, peningkatan penurunan berat badan, haus, dan kelemahan. Berarti ada berapa tanda tadi? Penurunan turgor kulit ada ya, penurunan tekanan darah ada, kemudian ini nadi, turgor, pengisian vena atau CRT, capillary rapid time ada, normalnya di bawah 3 detik ya. Datanya tadi di pasien lebih dari 3 detik. Oke, membran mukosa kering. Nah, berarti ada 4 atau 5 batasan karakteristik dari data pasien yang kita temui di defisiensi volume cairan. Berarti dia lebih tepatnya masuk ke diagnosa defisiensi volume cairan, bukan risiko ketidakseimbangan elektrolit. Nah, bagaimana kita menentukan output atau keluaran? Nah, kita buka. Nih, kita buka buku berikutnya. Kalau tadi Nanda untuk diagnosa, ya ini Nanda untuk NIC dan NOC-nya, yaitu intervensi dan outcome-nya. Nah, kita lihat daftar isinya di sini. Coba kita lihat asuhan keperawatan Nanda Niknuk. Dia di halaman berapa ya? Kekurangan volume cairan. Nih, nomor 29, halaman 293. Ya. Oke, kita buka. Nah, ini dia. 293 kekurangan volume cairan. Definisinya sudah ada di sini juga ya, penurunan cairan intravaskuler. Nah, oke, batas karakteristiknya juga ada. Jadi
kita tinggal tulis, kemudian NOC-nya, outcome-nya yaitu balance cairan, kemudian ini yang cocok adalah balance cairan ya, hidrasi. Nah, dengan kriteria hasil, misalnya tekanan darah, nadi, suhu tubuh dalam batas normal. Tidak ada tanda-tanda dehidrasi. Misalnya elastisitas struktur kulit baik, membran mukosa lembab, tidak ada rasa haus yang berlebihan. Nah, ini kita buat kriteria hasilnya. Nah, sedangkan untuk NIC-nya, intervensinya, yaitu kita lihat fluid management, yaitu manajemen cairan. Ini kita kondisikan sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Misalnya kalau pasiennya tidak menggunakan popok, ya ini jangan kita pilih. Kemudian pertahankan catatan intake dan output yang akurat. Oke, bisa monitor status hidrasinya, kelembaban membran mukosa, nadi kuat, tekanan darah statik jika perlu, kemudian monitor vital sign, monitor masukan makanan dan cairan, hitung intake kalori harian, kemudian kolaborasi pemberian cairan intravena, kemudian berikan cairan IV pada suhu ruangan, kemudian dorong masukan oral, berikan penggantian oksidatif sesuai kondisi pasien ya. Kemudian apalagi dorong keluarga untuk membantu pasien makan, untuk membantu pasien, kemudian tawarkan. Ini ada beberapa intervensi, jadi bisa dipilih dan disesuaikan dengan kondisi pasiennya ya. Oke, sampai di sini paham. Nah, ini untuk nanda. Nah, dan kita masuk ke bagaimana menggunakan 3S, yaitu SDKI, SLKI, dan SIK. Sebenarnya tidak jauh berbeda. Nah, sama ya. Kita ada gejala, misalnya pasiennya, kalau ini kita rubah diagnosa, misalnya tanda-tanda pasien tadi, misalnya kita ambil misalnya nih gangguan mobilitas fisik atau intoleransi aktivitas. Nah, gangguan mobilitas fisik atau intoleransi aktivitas. Nah, kita mau lihat nih kondisinya, gangguan mobilitas itu apa sih? Intoleransi aktivitas itu apa sih? Nah, coba kita lihat definisinya ya. Nah, gangguan mobilitas fisik itu keterbatasan dalam gerak fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Jadi keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri ya. Penyebabnya misalnya kerusakan integritas struktur tulang, perubahan metabolisme. Ini ada banyak penyebabnya. Bisa misalnya karena gangguan muskuloskeletal, misalnya karena kontraktur, misalnya karena penurunan kekuatan otot seperti pada pasien stroke. Kemudian lagi ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Kemudian gejala atau tanda mayornya yaitu mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, objektif kekuatan otot menurun. Ini bisa dilihat. Gejala tanda minornya nyeri saat bergerak pada pasien yang fraktur misalnya ya, yang gangguan muskuloskeletal misalnya, contohnya fraktur. Nah, ini nyeri saat bergerak, kemudian gerakan terbatas. Nah, ya. Nah, jadi kita masukkan dia ke gangguan mobilitas. Nah, coba kita lihat definisi intoleransi. Bedanya apa ya? Definisinya adalah ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi bisa jadi ketidakcukupan energi. Di sini yang kita garis bawahi adalah ketidakcukupan energi. Sedangkan tadi ini adalah keterbatasan dalam gerakan fisik. Nah, ini ketidakcukupan energi. Penyebabnya adalah ketidakseimbangan antara supply dan kebutuhan oksigen. Ini penyebabnya, jadi kita bisa kaitin yaitu ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
intoleransi aktivitas, diagnosanya intoleransi aktivitas berhubungan dengan etiologinya ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Ini kita sesuaikan dengan kondisi pasien ya, atau dengan kelemahan, atau karena penyebabnya etiologinya kelemahan. Jadi ini bisa dipilih berhubungan dengannya atau etiologinya, penyebabnya. Nah, tanda gejala ditandai dengan subjektifnya pasien mengeluh lelah, objektifnya frekuensi jantung meningkat misalnya ya. Kemudian kalau gejala tanda minornya misalnya pasien merasa lemah atau pasien merasa tidak nyaman setelah beraktivitas. Jadi kalau disambungin diagnosanya intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen ditandai dengan pasien merasa lemah dan data objektifnya yaitu tekanan darah berubah lebih besar 20% dari kondisi istirahat. Nah, ini ya. Kondisi terkait ini bisa dilihat bisa karena penyakit parosklerotik, gangguan metabolik atau gangguan muskuloskeletal. Seperti itu ya. Nah, kita ini sudah dapat diagnosanya nih, misalnya dia masuk ke intoleransi aktivitas ya. Nah, jadi kita lihat daftar luaran, kita masuk ke buku SLKI luarannya ini. Jadi tadi diagnosanya intoleransi aktivitas, dia ada di halaman berapa? Misalnya, oke, ini dia aktivitas, berarti dia masuk ke aktivitas dan istirahat ya. Berarti ini untuk standar ini luarannya. Nah, ini mobilitas fisik ya, tadi kan ini dia masuk ke aktivitas dan istirahat ya. Lihat, nah luarannya kita lihat mobilitas fisik. Nah, kemampuan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Jadi, nah ini ada beberapa pilihan. Apakah dia nyeri karena kecemasan, kaku sendi, gerakan tidak terkoordinasi, atau gerakan terbatas. Jadi kita ambil luarannya yang sesuai dengan pasien tadi karena ketidakcukupan energi ya, intoleransi aktivitas itu. Jadi dia berkaitan dengan kelemahan fisik. Nah, luarannya adalah kelemahan fisik mengalami penurunan. Nah, nih kita ambil sedang atau cukup meningkat. Nah, kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Mana yang bisa dijangkau oleh pasien dalam rentang waktu yang kita tetapkan. Misalnya kelemahan fisik sedang atau enggak misalnya. Nah, bagaimana kita untuk menentukan intervensinya setelah dapat keluarannya. Nah, tadi kan dia masuk, kita golongkan ke aktivitas dan istirahat. Nah, kita lihat apa sih? Karena tadi diagnosanya penyebabnya karena kelemahan ya atau kurangnya energi. Nah, di sini kita lihat berarti manajemen energi.
Oke, kita buka manajemen energi, dari mana kita lihat daftar intervensi perawatannya, melihat dia ada di halaman berapa, manajemen energi. Nah, ini dia, ada di halaman 176. Kita buka halaman 176. Nah, ini dia. Jadi, ini untuk intervensinya. Ini ada manajemen energi, yaitu mengidentifikasi dan mengelola penggunaan energi untuk mengatasi atau mencegah kelelahan dan mengoptimalkan proses pemulihan. Jadi, nah, tindakannya adalah pertama observasi. Nah, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Ini bisa ya, monitor kelelahan fisik dan emosional, monitor pola jam tidur misalnya, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Pilih sesuaikan dengan kondisi pasien. Kemudian terapeutiknya apa yang mau kita berikan kepada pasien tuh. Nah, sediakan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus, misalnya dengan mengurangi cahaya yang terlalu terang, suara yang berisik, kemudian mengurangi kunjungan yang terlalu banyak, kemudian berikan aktivitas literasi yang menenangkan. Nah, ini bisa dipilih ya. Kemudian edukasi juga, anjurkan telabaring, kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara mendeteksi asupan. Nah, disesuaikan, ini dipilih, disesuaikan dengan kondisi pasien karena walaupun diagnosa pasiennya itu sama, saya ada dua pasien dengan diagnosa keperawatan yang sama, tapi belum tentu tindakannya bisa sama. Makanya kita harus ini bisa kita pilih dan kita kondisikan dengan kondisi pasien. Oke. Nah, kalau tadi misalnya kalau dia karena hambatan, misalnya karena diagnosa hambatan ya, hambatan tadi dia definisinya apa? Hambatan hambatan gangguan mobilitas fisik nih, keterbatasan dalam gerakan fisik. Ini misalnya pada pasien stroke ya, dia keterbatasan dalam gerakan. Nah, ini dipilih etiologinya apa, kemudian dihubungkan dengan apa, kita pilih dari gejala tanda mayor dan gejala tanda minornya ya. Ada objektif, ada objektifnya juga, ada subjektifnya juga. Nah, misalnya kita bikin dia intervensinya latihan rentang gerak. Nah, apa sih latihan rentang gerak ini? Yaitu mengajarkan kemampuan menggunakan gerakan aktif dan pasif untuk mempertahankan dan mengembalikan kelenturan. Nah, tindakannya berupa ini ada observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Ini semuanya tidak mesti ada atau bisa saja tidak ada kolaborasi, tergantung kondisi pasien. Tahu kalau pasiennya sudah pengetahuannya sudah jelas tentang tujuan dan prosedurnya, ya tidak perlu kita edukasi kembali. Oke, nah jadi dipilih ya. Ini ada observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat membantu. Terima kasih.